Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang PPT yang harus kalian siapkan untuk dipresentasikan dalam uji sidang pengganti PKL ya, atau sidang prakrin. Nah, di sini langsung saja Ibu akan memberikan penjelasan dalam video pembelajaran berikut. Nah, kalian siapkan dulu PPT-nya seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kalian pindahkan judul skrip ke PPT. Di sini contoh untuk naskah saya ambil anak saya ya, atas nama Najmi. Nah, di sini misalkan sudah ada judulnya, skrip naskah, dia memilih satu tema dari 5 tema yang saya sediakan. Di sini dia memilih HP yang tertinggal di taksi online. Nah, kemudian tinggal di copy paste aja, kemudian dipaste di sini ya, skrip naskah. Nah, perlu kalian ingat bahwa penulisan PPT kalau bisa dia itu minimal 20 lah. Lebih dari 20 nggak apa-apa, biar tulisannya itu terlihat oleh penguji atau audiens. Jika di Word itu dia normalnya itu adalah menggunakan huruf 12 dengan jenis huruf Arial atau Times New Roman, kalau di PPT dia minimal 20 ya, karena tingkat bacanya itu berbeda. Kalau PPT kan dia lebih kecil, sedangkan Word dia tuh lembarnya lebih lebar. Nah, di sini setelah kita paste skrip naskahnya, misalkan saya kasih 24, kemudian saya keringin. Selanjutnya adalah untuk judulnya ini, temanya saya pakai 32, kemudian saya blok hurufnya pakai Times New Roman. Kemudian kelompoknya saya tulis nama kelompoknya, misalkan Dia Cahayasari sebagai call center, kemudian Selvi sebagai customer. Jangan salah ya, nulis call center sama customernya. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pengcopy paste naskahnya. Langsung ambil slide baru. Kemudian kalian ambil naskah yang di Word, pastikan di Word ini tulisannya sudah rapi, kemudian perhatikan rata kanan kirinya apakah sudah rapi, jangan sampai rata kanan kirinya nggak rapi ya. Misalkan seperti ini udah rapi dia, rata kanan kiri itu, dia menggunakan rata kanan kiri. Nah, setelah rapi, kalian estimasi aja, kira-kira kita pecah-pecah dulu ya naskahnya, untuk di copy paste di PPT. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindah ke PPT, kemudian langsung aja di judul juga nggak apa-apa sih di sini ya. Kita langsung ke ini ya, paste, jangan langsung paste ya. Kita klik kanan, pastenya di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih yang picture aja. Kalau kalian pilih text only, nanti yang ada tulisan baris kedua dan ketiga di bawah tanda kutip akan mencar lagi, jadi kalian akan edit lagi. Jadi untuk lebih cepatnya kalian pakai picture aja, seperti ini tampilannya. Saya ulangin ya. Nah, klik di sini, boleh di judul, nggak masalah, atau di bawah juga nggak masalah. Saya asumsikan di sini aja. Kemudian saya pilih picture, paste picture. Nah, seperti ini kotaknya. Tinggal kalian tarik ke atas dan ke bawah aja. Nah, fullin aja di slide-nya. Nah, seperti ini. Bu, kalau itu terlalu full banget gimana Bu? Apa kita kasih space sedikit aja boleh nggak Bu? Silahkan, monggo. Misalkan kalian mau pakai space sedikit seperti ini. Nah, mau full juga silahkan. Nah, misalkan saya pakai space segini. Kita tampilkan ya keseluruhannya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya contohkan 2 saja ya. Nah, selanjutnya adalah kita pakai slide baru. Nah, ini slide baru adalah kalian jangan lupa tadi sampai mana naskahnya. Nah, ketika sudah sampai naskah sini, kemudian diblok lagi, baru ditaruh di PPT lagi di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu kita pakai desain warna, kita warnain? Boleh nggak Bu? Silahkan, monggo. Bebas ya. Ini kalau dipakai copy paste picture, dia nggak akan berpengaruh ya, walaupun kalian desain, karena kan dia lebih ke foto ya.
Ini berpengaruh deh, berpengaruh cuman kalau bisa kalian ngambil yang dia desainnya itu jangan nutupin skrip atau naskah sehingga nanti penguji itu membaca nggak kesulitan ya. Misalkan saya pakai ini aja deh. Nah, ini kan tampilannya dia nggak mengganggu tulisan tuh. Nah, seperti ini. Jadi penguji masih bisa baca ya. Jangan sampai kalian pilih seperti ini ya. Dia akan menguji. Nah, ini kan seperti ini kan dia kan warnanya kan akan di naskah itu akan kayak hitam-hitaman. Ini warnanya apa ya? Kayak anggur ya. Nah, ini kan akan mengganggu penguji membaca ya. Jadi kalau bisa kalau kalian mau didesain pakai yang sekiranya isi naskah itu bisa kebaca oleh penguji seperti itu. Nah, Ibu kembalikan dulu, Ibu tetap pakai warna putih biar memudahkan kalian untuk membaca contoh tulisan yang Ibu kasih di PPT. Nah, selanjutnya setelah naskah sudah selesai, kemudian kita ke lembar pengaduan pelanggan. Nah, di lembar pengaduan pelanggan, kita kan nulisnya di Excel ya. Nah, ketika di Excel seperti ini, dia kan masih ada tampilan kotak-kotaknya begini. Nah, kalau nanti kita paste dalam bentuk picture ya. Nah, ini nanti kotak-kotaknya dalam bentuk foto, kotak-kotaknya ini akan terlihat, jadi nggak rapi. Caranya bagaimana? Kita harus hilangkan fill-nya dulu atau kotak-kotaknya itu supaya rapi. Caranya adalah diblok dulu seluruh kotak untuk lembar pengaduan pelanggan tadi, kemudian kita pilih border di sini ya, kemudian klik yang paling bawah more border, kemudian pilih fill, kemudian fill ini kita putihin dulu, kemudian kita oke. Nah, ketika kita oke, otomatis fill dari kotak-kotak kecil-kecil ini tadi nggak kelihatan, jadi akan lebih bersih dan lebih rapi. Oke ya. Pastikan semua tulisannya rapi dulu sebelum di copy paste di PPT. Nah, setelah rapi semuanya, kalian blok, kemudian masih sama seperti tadi, klik kanan copy, kemudian kalian pilih ke PPT yang kalian siapkan tadi, kemudian klik kanan, kemudian pilih picture ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk picture ini fullin aja. Pakai spasi boleh, Bu? Boleh. Spasinya sedikit aja kalau mau di space pinggir-pinggirnya. Ini saya fullin aja karena gambar ya, biar kelihatan lebih gede. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, oke. Oke, misalkan ada pertanyaan lagi seperti ini. Bu, apa sih Bu verifikator itu? Verifikator itu adalah orang yang mengklarifikasi atas kesalahan atau kendala yang dihadapi di customer untuk disampaikan kepada penjualnya. Jadi verifikator di sini saya sarankan untuk ditulis call center-nya saja. Nah, misalkan call center itu dia double job ya, dalam suatu kantor atau perusahaan atau instansi atau toko, jadi dia itu perannya ganda, jadi call center iya, jadi penjual iya, yang punya ownernya iya, misalkan seperti itu. Nah, ketika dia double job seperti itu, berarti itu adalah penanggung jawabnya juga dia, kemudian verifikatornya juga dia karena dia double job. Nah, untuk kasus saya Hendra ini, penanggung jawabnya adalah saya hanya sebagai call center saja, tetapi saya tidak sebagai penjual. Otomatis penanggung jawabnya adalah orang atau karyawan atau owner dari yang punya toko atau penjualnya atau sellernya, karyawannya yang di situ yang harus bertanggung jawab melakukan retur barang. Nah, sedangkan saya hanya sebagai verifikator jika saya berperan sebagai call center saja seperti itu. Jika kalian misalkan bisa nggak Bu, saya penanggung jawabnya call center, saya tulis call center, verifikatornya tetap Bu Dia. Sebenarnya bisa, tetapi untuk saya sarankan sih untuk verifikator itu adalah nama dari call center-nya saja, jadi lebih terlihat akurat dan nyata bahwa kalian itu benar-benar memerankan sebagai call center dan customer seperti itu. Oke ya, untuk PPT-nya ini aja. Jadi ketika kalian nanti mempresentasikan ke
penguji. Pertama kalian perkenalkan nama dulu kelompok kalian sebagai apa, kemudian kalian tampilkan naskahnya, kalian tampilkan lembar pengaduannya. Setelah itu baru kalian tampilkan dari adegan percakapan kalian antara call center dengan customer. Setelah itu kalian tutup. Bu, apakah videonya boleh kita edit pakai musik? Silahkan, monggo. Musiknya kalau bisa ditampilkan di awal dan di akhir seperti itu. Jangan lupa untuk pakai logo SMK Kusuma Bangsa, ditaruh, misalkan di sini boleh nggak Bu ditaruh? Boleh, di antara judul ini ditaruh logo SMK Kusuma Bangsa, lebih bagus ya dan lebih formal seperti itu. Kurang lebihnya itu saja yang Ibu sampaikan. Di sini nanti ditambahin logo boleh, kemudian ditulis SMK Kusuma Bangsa 2 Depok. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu penjelasan video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.